Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut dialog ya. Mungkin gantian lagi ya. Lanjut. Oke, silakan. Nanti kasih dialog Itonora sama Bu Darni. Silakan Bu Darni, Itonora, apa tema nih mau dibahas? Ayo. Ya, temanya itu aja. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan yang akan menghakimi dunia. Nah, itu. Ada yang selepel dengan Tuhan Yesusku? Siapa? Siapa yang selepel dengan Tuhan Yesusku? Luga. Enggak dong, saya babunya. Saya salah satu hambanya. Iya, Bang Luga babu dengan aku. Betul. Nggak ada yang selepel. Para nabi mana yang selepel dengan Tuhan Yesus? Oke, yang mau Jadi Yesus itu nabi, bukan Tuhan. anak tunggal. Yes. Tadi katanya ada nggak nabi yang selevel? Loh kok ya nabi apa Tuhan? Maksudnya, Apa Tuhan? ya, Yesus itu dipanggil nabi, dipanggil utusan, dipanggil hamba, dipanggil Tuhan, dipanggil Mesias, dipanggil Allah perkasa, Banyak dipanggil kali, Pak. penasihat ajaib, banyak dia dipanggil. Adakah selepel dengan Yesus? Itu namanya orang gila yang mau dipanggil. Coba naikkan data. Siapa yang selepel dengan Yesus? Para nabi. Presiden dipanggil wakil presiden, dipanggil bupati, dipanggil gubernur, gila namanya. Gitu. Aku nggak tanya itu, Nora. Kau kan selama ini yang menghujat Tuhan Yesusku. Sekarang adakah para nabi yang selepel dengan Tuhan Yesusku? Siapa, Derni? Lucu Kau bilang kan ya Tuhan Yesusku, kau bilang manusia biasa. Enggak, begini deh. Ya Kau kan? tunjukkan dia di mana dipanggil sama orang Yahudi itu Tuhan. 3 menit ya, 22 menit ya, Bang Handi. 22 menit. Di mana Aku dulu Bang ya. Handi? Di mana ada Bang Handi? Ah, ngaco ini Bu Darni. Fandi. Bukan aja, di mana orang Oh. Yahudi memanggil Yesus itu Tuhan. Karena kan Yesus diutusannya untuk Bani Israel. Nah, tunjukkan di mana Bani Israel itu melihat kedatangan Yesus ke tengah-tengah mereka dan Yesus dipanggil Tuhan. Mana? Kepental kali. Lanjut. Ya. Di mana gitu loh, Betul. biar enak kita. Oke, Kalau iya. kita dipanggil Tuhan, ada datanya dia hanya seorang Anak nabi, tunggal. ada dia utusan, ada. Nah, Tuhan ini mana? Yesus itu mengaku anak kandung, anak tunggal, anak Allah. Anak Allah itu Anak apa Allah. artinya? Anak Allah itu artinya apa? Mama Roh Kudus, Bapak Tuhan, udah titik. Itu Bunda Maria. Anak Allah itu Allah. Anak itu Allah. Iya, anak Allah ya Allah. Tapi Anak kalau manusia ya manusia. Kalau diangkat jadi anak-anak Allah bisa seperti Israel, seperti para nabi, seperti Luga itu diangkat, bukan anak kandung. Oke, Kalau siapa Yesus kan- istrinya Allah? Roh Kudus. Oh, jadi Roh Kudus kawin dengan Allah. Betul. Ih, udah mulai pintar kau. Udah Jadi mulai ada Bunda Maria kemajuan. itu Roh Kudus. Bunda Maria itu cuma alat untuk melahirkan Yesus, mama kandung Yesus Roh Kudus. Assalamualaikum. Ya diam dulu ya Ucok ya. Jadi Diam bagaimana dulu. menurutmu, Derni? Roh Kudus itu kawin sama Allah katanya. Ya. Roh Kudus istrinya Bapa, makanya Roh Kudus itu Tuhan. Gak mungkin Tuhan kawin sama ciptaan. Roh Kudus pasti kawin sama belahan jiwanya. Makanya Roh Kudus itu setengah dari Bapa. Makanya ketika Jadi roh Yesus, ini bukan ciptaan. oh siapa bilang mana ada Roh Kudus? Kita buka Zakaria 1. Roh Kudus ya, bukan roh. Kalau roh ya jutaan roh, miliaran roh. Beda, jangan samain. Kalau Roh Kudus bukan ciptaan, Roh Kudus itu pencipta roh. Ya, gaya-gayanya Bang Juman udah hafal gua ayatnya Zakaria. Enggak, si Derni buktikan. Apakah betul roh itu bukan ciptaan? Jangan dulu Darni, kau jangan kalah nanti kau tenang aja dulu. Jual tampang aja dulu kau Darni situ. Open cam, jangan buka. Iyalah. Zakaria 12 nomor 1 itu roh bukan ciptaan. Roh ini jutaan, roh manusia, rohnya Luga, rohnya Darni, ini jutaan roh, itu semua ciptaan. Ya, intinya kan Tapi adalah kalau roh. roh Allah dengan roh beda. Roh itu ciptaan roh Allah. Oke. Beda. Oke, berarti iblis itu adalah ciptaan. Betul. Yang Iblis juga menciptakan punya iblis roh. siapa? Roh Kudus, Bapa dan Yesus, ketiganya menciptakan iblis. Ketiganya ini yang- menciptakan iblis.
Iya, mereka kan mantan malaikat. Berarti roh Bapa menciptakan roh iblis. Bapa menciptakan semua roh, segala roh, baik malaikat, manusia. Jutaan malaikat dan jutaan manusia itu yang menciptakan adalah Roh Kudus sebagai ibu dari segala yang hidup. Tambah puyeng Roh Kudus itu kan ibu dari sakit kepala aku nama sama seluga. Main ya, main Buyang itu dari ya, main ya, makanya rambut nyerah. main ya, itu dari nih rambut Udah apa nyerah, kan udah ada. nyerah. Jadi Main ya. nanti bulan depan nanti aku datang ke Medan, ku baptis lah kau Nora ya, ku baptis kau nanti di Sibolga seperti janji kita waktu itu kan. Udah kau nggak usah malu-malu, nanti ku angkat kau jadi gembala sidang Luga, cabang Tapanuli Tunggu dulu. Selatan. Tengok itu Darni, makin ganas aja, makin mantap aja itu Darni. Tengok tuh, tengok. Woi, Mike, kau udah makin ganas di Darni. Aku udah Aduh, curiga Mak. nih sama si Darni. Iya, iya. Makanya nggak sia-sia dia aku angkat jadi gembala sidang. Iya, mantap. Orang ngeri Ya. kali. Mike aja udah berapa itu? Rambut 15 merah-merah juta itu, semua. Mike. Rambutnya mahal itu dia tuh. Oh, ganas. Kalau bisa Bu Darni mic-nya agak dibikin ke bawah jadi agak nonjol ke atas gitu. Biar ngeri dia. Nah. Jangan sampai nggak kelihatan mukanya ya, gitu aja udah cukup itu. Nah, itu udah Itu keren tuh. Kak Derni nggak makan babi loh. Kenapa kau makan babi Luga? Karena masalahnya babi ini enak banget masalahnya. Memang beda nanti ya? si Darni Muka-muka makan babi dengan nggak makan babi beda ya? Beda lah. Agak segar ya, beda ya? enak kali masalahnya. Aku akui ya, walaupun Kak Derni ini muncungnya agak jontor, tapi kulitnya tuh bagus. Kelihatan kok. Kak. Cara nggak Kalau mandi Beda dia. dengan Luga mukanya penuh dengan liur babi dan anjing. Iya, betul. Ini orang ini mentang-mentang nggak pernah kuajak ngobrol jadi jahat. Kemarin kuajak ngobrol, aku mau dijadikan suami pula sama dia. Aduh, Macam Nora. ada. Kira-kira mau nggak menjadikan suami Kak Derni ini pemakan babi? Alah, nggak makan babi lah. Aku cari suami yang nggak makan babi. Tuh. Dengan Blender lah. Luga. Ya, blender Yang lah, satu cocok. Kristen aja tidak mau gitu, apalagi Ya kan Sorry si ya, blender Bang kan Luga. udah rencana Sorry ya, mau Bang lewat. Luga. ya udah Luga, lu bisa juga, aku bisa diskusi sama Derni. Ya udah. Kau mau open cam ya? Nah, aku besarkan lu. Enggak usah. Open cam lah, biar tertarik aku. Biar tertarik aku. Tersepona. Loh. Kau open cam dulu Luga. Bedakan Ih, nafsu bukan kali. makan B2 dengan tidak. Bukannya kau dari dulu memang naksir sama aku, gimana sih? Iya, aku naksir perutmu Luga. Suka kali aku naksir perutmu Luga. Suka. Tuh kan. Cek kerennya. Sweet, sweet. Ya. Keren. Sweet, sweet. Oh. Bisa dikejar zaman dulu masih Nora. Ganteng kok Bang Luga, ganteng. Oke. Luga Enggak. tuh memang ganteng loh Kak Derni. Perutnya aja Iya. yang jepros. Iya. Enggak. Luga nggak bisa macam-macam dia sama si Nora. Hula-hula ini hula-hula. Nggak bisa, harus hormat. Hula-hula Emang aja, guru nggak bisa apa macam-macam. kau? Hari Tonang. kok. Ah, Emang ada ya udah. ulah-ulah amat. Nggak bisa macam-macam lah. Ya udah mainlah kalian debatlah dulu kalian. Aku nonton aja lah. Aku udah capek juga. Udah lah, Luga sama blender aja Silakan. dulu bentar aja. Lagi sakit kepalaku. Ya Kalau udah. kami membahas tentang ke Royal Rose lah. Berangkatnya apa nanti kami sana, kawan? Kak Derni, Turunkan Kak aku Derni, host, turunkan aja Kak aku Derni host, biar si terima blender nggak? naikkan. Kak Derni terima nggak pernyataan Luga bahwa Allah kawin sama Roh Kudus adalah Nah istrinya? itu, suatu aku kejahatan tolak itu. itu. Aku tolak itu. Memang Iya. kalau di dalam pelajaran kami dalam kekristenan ini dalam Alkitab bahwa ibu Yesus itu ya Maria. Nah itu nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa Kan ada dalilnya kan? Matius 1 ada dalilnya kan? Gini loh. Gitu loh. Kalau Maria ibu kandungnya Yesus, maka dipastikan Maria menikah dengan Allah Bapa. Apakah wajar seorang ciptaan disetubuhi, dinikahi oleh Allah Bapa? Nggak wajar.
Maria itu suaminya Yusuf. Ya. Kalau Maria adalah ibu kandungnya Yesus, maka Maria harus menikah dengan Allah Bapa, karena Yesus berkata, aku harus berada di rumah Bapakku. Ketika Maria mencari dia, Yesus berkata, bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Pertanyaannya, bapaknya siapa? Ketika Yesus dibaptis, bapak kandung hadir. Terbukalah langit, terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya, ibu kandungnya siapa? Enggak mungkin si Maria, pasti Roh Kudus. Itulah ajaran yang benar. Tetapi sayang, ajaran ini telah ditutupi selama 13 abad, ya, hampir 1900 tahun. Makanya Tuhan membangkitkan para nabi untuk membongkar, mereformasi demi penuaian besar yang terakhir. Ini kan untuk pengenalan Tuhan akan seluruh bumi. Ketika saya bilang Roh Kudus ibu, coba lo lihat orang-orang Muslim, ada nggak yang bisa membantah? Nggak ada. Nora aja turun, si Ardian saja turun, nggak sanggup. Ku tak sanggup bila aku Luga, kayaknya temanya ini sebentar ya. Temanya ini, kenapa di kekristenan itu lebih mengedepankan adat daripada agama? Ini enak nih. Kristenan. Kenapa lebih mengedepankan adat daripada agama? Ini yang terjadi selama ini. Salah. Loh. Salah, Blender. Nah, oke. Sebentar Agama gini. yang didepankan, agama baru adat. Oke, baik. Nah, sekarang contoh, misalkan kematian seseorang itu wajib diadatkan. Iya. Nah, artinya apa? Apakah itu datangnya dari Tuhan? Bukan. Pertama-tama kematian Kristen itu didoakan dulu oleh pendeta. Setelah sudah selesai kebaktian, baru diserahkan ke adat. Ya, jangan salah kau, Blender. Oke, baik. Itu Nomor apakah 2 ajaran itu? adat. Enggak, tunggu dulu. Apakah ajaran itu datang dari Tuhan? Dari Tuhan? Enggak salah itu, ajaran iblis itu, adat itu. Itu ajaran hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Jadi di adat itu seluruh amang boru, tulang semua kan orang tua kita. Maka di situ dikumpulkan agar kita menghormati. Contoh, kalau sudah menikah aku, kupanggillah tulang, dipanggillah amang boru, dipanggillah apa semua. Itu sama saja dengan hukum kelima, menghormati orang tua. Itu dia. Itu, ini kan begini, ini kan siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Apakah sistem adat ini ajaran dan perintah dari Yesus? Ajaran perintah Yesus kan hukum Dari kelima. mana datangnya? Hormatilah. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Gitu. Tidak. Oh, Nah, Bang Luga, gini. Jadi gini ya. Gini. Sebentar dulu ya. Adat istiadat Batak ya. Kami sudah pernah dapat penglihatan Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Batak, dan Tuhan bilang orang Batak kalau melakukan adat istiadat akan masuk neraka. Makanya saya diutus untuk memberitakan supaya orang Batak meninggalkan adat istiadat. Saya tidak memakai adat istiadat lagi seperti ulos dan lain-lain. Saya tidak pernah mau lagi menghadiri adat istiadat. Makanya roh saya semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nah, yang menjadi penghalang orang Batak dekat dengan Tuhan adalah adat. Karena kenapa? Di dalam adat itu ada namanya gondang. Ketika terjadi gondang, misalnya gini, tutulung, itu banyak roh-roh dari neraka berhamburan naik ke bumi menghadiri pesta adat. Makanya di dalam pesta adat banyak sekali yang kesurupan. Makanya adat istiadat merupakan melanggar bukan perintah kedua, ketiga, keempat, kelima, tetapi melanggar perintah pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Jadi adat istiadat adalah penyembahan berhala. Nah, kalau kita masih terlibat dengan adat istiadat, apalagi menghadiri pesta-pesta nikah, maka kita tidak akan diberkati.
Makanya Tuhan menyuruh orang-orang Batak membakar ulos supaya dia benar-benar dibebaskan dari kuasa-kuasa adat istiadat. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang melarang adat istiadat total. Nah, benar itu, sepakat. Nah, artinya apa? Adat ini kan merupakan tradisi. Tradisi, artinya apa? Ketika adat itu dibantah, kalian tidak bisa mengikuti, wajib mengikuti pendeta kan gitu. Berarti lebih takut kepada pendeta daripada Tuhan. Benar nggak? Benar nggak? Blender. Gini Blender. Bukan. Makanya seluruh umat Kristen sehabis pernikahan nggak langsung mengadati loh Blender. Karena diserahkan dulu kepada Tuhan, baru diadatkan. Nah itu dia. Kan bagus itu acara adat itu. Itu menghormati seluruh orang tua kita. Oh luar biasa itu. Bukan. Jangan sampai itu ditinggalkan. Cuma jangan sampai duluan, jangan sampai ditinggalkan agama, lalu mengadati. Ah itu baru salah. Berarti untuk apa kau mengikuti? Tidak, bukan tidak meninggalkan, tapi lebih mengedepankan adat daripada agama itu loh. Enggak, kan aku bilang harus diberkati dulu di gereja oleh pendeta dan disisikan jemaat, diberkati dulu. Diterangkan dulu di sana tentang kayak bagaimana hal perkawinan itu di depan jemaat melalui firman Tuhan. Setelah itu jam 12 setelah selesai acara itu di dalam gereja, baru diserahkan ke adat. Diduluankannya Tuhan dulu, baru adat. Keluargalah kan, saudara-saudara sekalian lah datang untuk memestakan pesta itu gitu. Bagus itu. Ah, kau Blender. Kalau Bang Luga bilang itu salah, ya terserah lah. Kalau menurutku bagus. Ya. Selamat sore Bang Bolang. Ya, saya mau tanya, ini lepas dari saya berdiri tidak berkaitan dengan agama ya. Maksudnya gini, saya tidak memihak agama Kristen atau Islam. Nah, ini saya mau tanya dulu. Yang didebatkan itu kan tentang agama terus, ya toh. Ini agama itu tercipta tuh tahun berapa? Tahun semalam tercipta. Semalam hari apa ini? Hari Kamis. Padahal Malam sebentar, Hari Kamis malam, tanggal 10 Juli tahun 2025 tercipta. Apa masalahmu? padahal zaman purba itu Apa masalahmu? Ah, tinggal di kau. Izin bang. Izin. Ya, jadi Bisa nanya? inilah. Silakan Marco. Saya kan orang bodoh. Saya tidak Mbak ini kan judulnya apa nih? Yesus Tuhan cita-cita. Maksudnya apa itu bang? Kau berarti menuhankan Yesus dengan cita-cita, tetapi faktanya tidak, itu loh maksudnya. Oh begitu. Yang saya mau tanyakan, kalau Tuhan itu tidak dia tanpa batas enggak itu? Udah, sekarang begini, kau mau nggak mengakui Nabi Muniluga? Karena dia penyampai firman Tuhan. Kalau saya ini Islam bang. Ah, kau Islam? Kau Islam? Iya. Alah, di bawah aja dulu. Ah, enggak aja. Bukan assalamualaikum kau, apa-apa aja. Jadi begini loh, itu seandainya nih kita kematian ini ya. Kan seandainya mati nih orang tua, udah, terus anaknya susah semua, wajib diadatin nggak? Enggak, adat kecil. Gimana sih? Tergantung keuangan kitanya membuat adat. Oke, baik. Nah, ini kita nggak usah munafik ya. Ketika udah terjadi kematian, nggak ada adat, suaranya itu, perkataannya itu nggak pernah diterima dari keluarga lain, karena nggak mengadatin, bener nggak? Ya kan? Ada ini loh, ada apa ya? Ada rasa ketidakenaan gitu karena udah tradisi. Kan artinya memberatkan ini kan. Memang ketika dia tidak mengadakan, bukan nggak diterima, tapi nggak dikenal dia. Nggak dianggap kan? Kalau dipestakan lah perkawinan, nggak kita buat pesta, kawin-kawin gitu aja. Bagaimana coba? Kan harus ada lah adat. Itu makanya dipanggillah keluarga. Maka dikenallah dia. Oh inilah tulangmu, inilah mang borumu, inilah nan tulangmu, inilah tantemu. Kenal kita semua saudara kita. Aku udah merasakan itu. Untung ada adat itu.
Baru ku kenal lah, mulai dari opung-opung ke sana, nanti opung ke-12 datang itu, gitu dia. Ya oke, sedangkan dia tidak punya uang. Daripada dia berzina, misal juga anaknya sudah hamil, nggak punya uang, apa yang terjadi? Fan, kalau di Dipaksakan. kami boleh hanya pernikahan aja di gereja, resepsi aja gitu, nggak usah menghadati. Ada beberapa orang, Oke. aku pun nanti si Tapi- Megan, kalau boleh jangan menghadati, kalau boleh si Oke. Megan, hanya Nah, resepsi pertanyaannya, terjadi di gereja. Aduh. ketika hanya melakukan seperti ayat itu aja, apakah dia masih dianggap? Masih juga Nggak dianggap. dihargai kan? Nggak dihargai kan? Masih. Tapi atlet, oke, masih, tapi kan tidak dihargai kan? Betul. Nggak dihargai, jadi lebih ngedepankan oke. adat. Jadi gini Blender, jadi gini ya, saya ngomong dulu. Jadi gini, 20 tahun yang lalu adat itu memang sangat berkuasa sekali baik di Tanah Batak maupun di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Tetapi ketika bangkitnya gereja karismatik, kekuatan adat ini dari 90% itu sudah mencapai 30%. Jadi sudah makin lemah orang adat, ya. Abang-abang saya di Medan itu banyak yang pejabat sudah nggak mau lagi pakai adat, ya. Jadi artinya kekuatan adat ini sudah digerus oleh kekuatan agama khususnya gereja karismatik. Nah, saya sendiri pun dengan saya juga udah menginjili Tanah Batak, kami sering menginjili ke Tanah Batak. Sudah kami ajarkan kepada orang-orang Samosir untuk tidak memakai adat, dan mereka sudah mulai banyak yang mundur dari adat istiadat. Jadi saran saya, kalau nanti Bu Darni menikahkan anak, nggak usah pakai adat. Satu, pakai adat itu menghabiskan banyak uang. Ada orang yang tadinya mau beli tanah saya, jadi nggak jadi karena orang tuanya meninggal, diadatin. Karena yang namanya mengadatin ini bukan cuma mengawinkan. Orang meninggal diadatin, orang menikah diadatin. Jadi sangat banyak menghabiskan uang, dan tuntutannya juga harus potong kerbau, harus potong ini, potong ini. Jadi secara ekonomi pun adat banyak menghabiskan harta. Nah, karena juga dilarang oleh Tuhan Yesus, ingat, kalau orang Batak masih melakukan pesta-pesta adat-adat nikah, tidak akan ikut pengangkatan. Ini pesan dari Tuhan ke saya. Nah, makanya saya kasih tahu kepada khususnya orang-orang Batak, tinggalkan adat istiadat supaya badanmu enteng. Ikutlah hanya kepada Yesus. Karena kalau di adat kita diperbabu. Ngarobe, opong di silabok, ketua adat. Baik kamu jebir, kasih dulu dia bir ini. Kita yang punya acara, dia pula yang jadi bos di acara itu. Jadi terlalu banyak yang mau datang. Datanglah margasi mare-mare. Nah, opungnya margasi mare-mare. Kita kasih makan mereka. Padahal duit kita juga udah nggak ada. Dipaksa harus kasih makan mereka. Belum lagi ongkosnya. Jadi nggak penting yang kayak gitu-gitu. Dan Tuhan juga marah. Karena itu memang banyak penyembahan berhala. Coba kalau ketua adat udah merokok, belum lagi kamput masuk, bir sama tuak, merokok mereka di situ, mereka mabok di situ. Terus mereka pula yang nanti mau menasihatin kita. Lah kau aja mabuk, ngapain lu nasihatin orang? Dia sembari ngerokok, sembari mabuk. Waduh, pahopo kami. Jangan kau berzina, padahal dia sendiri jadi umpan lonte. Nah, makanya abang saya, ya, orang nomor 3 di Kajati Riau, Marcos si Mare-Mare, itu dia nikah, itu berantem. Ketua adat sama ketua si Mare-Mare itu sambit-sambitan. Masa orang lagi pesta nikah ribut. Belum lagi abang saya si Jimmy, sepupu saya, berantem lagi cuma karena kasih ulos nggak bagus. Dangi parsa ngapi mau ulos narolek kok, berantem, jambak-jambakan. Jadi pesta adat itu cuma pengacau. Tinggalkan adat istiadat, fokus menyembah Yesus. Jangan kau mau diperbudak oleh ketua adat. Ketua adat itu harusnya adalah orang yang harus kita tuntun datang kepada Yesus. Ini kerajaan Tuhan. Jangan jadi dia yang bos di acara kita. Ketua adat datang jadi jemaat. Jangan ngatur-ngatur, jangan banyak ngomong. Kita nggak butuh ucapan kamu. Kita butuh ucapan hamba Tuhan dan firman Tuhan, itu aja. Kita nggak butuh nasihat ketua adat. Orang dia masih ngerokok, masih mabok, terus dia nasihatin orang lagi. Ngapain? Suruh bertobat dia. Ya, ketua adatnya suruh bertobat. Kurang ajar. Gitu loh. Jadi makanya ke adat istiadat yang ada di Jakarta maupun yang ada di Siborong-borong, Talu Tengah Utara, bertobat kalian.
Kalau enggak kalian nanti ditimpa gempa bumi loh, benar loh. Betul. Betul. Teman saya si Dalton mendapatkan penglihatan ketika ada godang Batak, datang roh nenek moyang yang adalah Lucifer bergentayangan di pesta itu. Makanya banyak yang kesurupan. Karena yang datang setan, iblis. Enggak. Ya, jadi kan gini loh, Pak. Ini kan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Oke lah. Itulah Sekarang yang. kita keras. Nah, cara menghilangkannya gimana ini coba? Nah, kalau kau lihat pesta adat di Kalimantan lebih gila, dikit-dikit kerasukan. Nah, cara menghilangkannya, ya satu-satunya cara, ya memang harus Injil itu yang bisa menghancurkan itu. Agama manapun nggak bisa menghancurkan adat. Yang bisa menghancurkan adat cuma opung kau Eporus yang lagi ngomong ini hamba dari Yesus Kristus. Eporus lari ke situ juga. Enggak. Jadi gimana? Enggak gini loh. Yang tradisi-tradisi di sana, yang lain lah mungkin yang tidak sepaham. Nah, bagaimana cara menghadapi ketua-ketua adat ini yang nggak paham? Cobalah, contoh kematian. Kan susah Makanya jadinya. kita nggak usah datang lagi ke pesta nikah sama pesta-pesta kematian. Cukup kita berbelasungkawa. Tapi kalau pestanya itu cuma resepsi, boleh kita datang. Tapi kalau sudah ada mangulosi, ada godang-godang, itu nggak datang. Itu suasananya udah nggak enak itu. Karena saya juga dulu kan banyak kali pesta di Siborong-Borong kan kami hadir kan, udah gue bilang udah nggak jelas. Ujung-ujungnya berantem nanti. Iya kan, ribut, mabok, segala macam, ketua adat, marisap, segala macam. Merokok aja dosa, apalagi tambah mabok, ngoceh-ngoceh lagi. Akhirnya ribut. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan udah nggak ada gunanya lagi. Lebih baik kita pesta nikah di gereja, masuk resepsi, udah makan-makan, pulang. Duit juga pun Michael nanti habis. mau begitu, mau buat gitu aku Bang Luka. Itu sepakat itu. Sepakat. Jangan. Iya, Udah. sepakat. Pesta nikah aja, resepsi, mending kau undang band, nyanyi-nyanyi nggak apa-apa. Tapi tergantung perempuan nanti kalau orang tuanya gimana? menyuruh bikin Orang tua adat. perempuan ya gimana? Ayo. Kita buatlah, kita Apa tuh? Orang tua perempuan. Resepsi aja. Kalau resepsi nggak apa-apa. siapa tahu Makan. keluarga dari pihak perempuan nggak mau. Makanya kita ini, kita harus berdiri sebagai orang benar. Si Jo, opung nilabok. Aka opung mau makatai lagi parsanya piho, lokin si Jo. Ayo ketua sinode dan makatayon. Ketua sinode dan makatayon. Oh, si coba bejo. Dimit dulu sih. Opung ni Ronggur ini ditutup dulu sih opung si Ronggur. Siang Ronggur. Pandi, biarkan dulu Pandi. Oke. Aduh, motor siapa lagi tuh? Di pinggir jalan lagi kawan ini. Woi, Ronggur. Miet dulu. Nah, turunkanlah. Jadi kalau mau bikin pesta nikah, udah resepsi, makan-makan, kan resepsi juga kan bisa ketemu keluarga, nggak harus pesta-pesta yang begitu ribet gitu loh. Jadi di dalam pesta itu hanya Tuhanlah yang menjadi pelindung kita, bukan hula-hula. Hula-hula itu apa sih? Kalau hula-hulanya lagi punya istri simpanan 20, kau anggap itu hula-hula kau. Istrinya aja 20 biji. Datang waktu kami di sana, "Woi, aku hula-hulamu ya." Bilang, "Udah bertobat belum kau?" Aku masih belum bertobat ya. Bertobat kau, nggak ada di sini hula-hula. Ya, semua sama. Siapa yang melakukan firman Tuhan, ialah ibuku, kata Yesus. Kan ada tuh yang ngomong, Tuhan ini ibumu. Yesus bilang, ibuku yang melakukan firman dan yang melakukan firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi bukan karena dia tulang lah, tulang juga kalau memang dia jahat. Nah, jadi ya tulang juga ya kita hormati, kita hargai, kita kasihi. Bukan kita hormati, kita kasihi. Nah, kita yang jadi itu yang penting. Makanya orang Batak kenapa nggak maju-maju sampai hari ini? Itu dosanya, dosa yang paling besar tuh adat istiadat. Dan ini memang sudah banyak penglihatan. Memang orang Batak itu dosanya di adat itu benar. Benar itu. Jadi itu ya. Contoh kayak itu tadi. Misalnya keluarga perempuan minta diadatin, gimana?
sedangkan ekonomi kita pas-pasan. Gara-gara itu Oke. nggak kawin. Kalau misalnya keluarga perempuan minta diadatin, bilang aja begini, kami ini percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada opung-opung, salah-salah nyopong, itu bagi kami udah meninggal aja. Nggak usah diingat-ingat, namanya udah orang mati, ya. Karena Itu gini juga nggak- juga di Advent ini juga ada juga ku tengok udah beberapa orang menikah tanpa diadati, udah ada gitu. Wow. Resepsi aja gitu di gereja, baru makan-makan gitu, nggak ada adatnya. Ada. Udah. Ya. Jadi Cuman makanya, boleh ditaruh adat, boleh enggak gitu kalau di Advent gitu. ya. Tapi kalau itu tahu, pertama-tama yang menentang adat itu adalah orang karismatik. Karena mereka mendapat penglihatan Yesus pernah menampakkan diri kepada Ibu Marga Sitinjak. Tuhan Yesus bilang gini, aku ingin mengurapi engkau. Iya Tuhan, tapi ada penghalangnya. Itu langsung loh, ngomong langsung, bukan mimpi loh. Datang langsung Tuhan Yesus di kamarnya. Apa Tuhan? Apakah engkau menyimpan ulos? Oh iya Tuhan, Tuhan Yesus bakar. Oh jangan Tuhan, nanti marah. Bakar, supaya aku bisa mengurapi engkau. Akhirnya dia dengan pergumulan yang berat, dengan mujizat, akhirnya barulah Tuhan Yesus mengurapi dia. Aku juga kaget kan, kenapa ulos harus dibakar ya? Karena dulu ulos itu dipakai untuk memanggil arwah-arwah leluhur. Jadi untuk menghilangkan itu juga, jadi kan ini kan sudah tradisi. Kalau di Batak ini kan marwah lebih dipentingkan, ya kan? Betul, Marwah. betul. Nah, ini gimana caranya menghilangkannya? Perdebatan yang sangat sengit, ya kan? Makanya saya adalah salah satu penentang adat di Indonesia ini. Makanya kan anak Batak itu kan ketika dia dulu pakai ulos-ulos Batak, saya tongking, putus langsung dia masuk penjara. Dia tampil kedua kali, dia udah nggak pakai ulos lagi kan? Nah, tapi akhirnya, dibilang dalle di bawah, coba dalle kau luka katanya, coba langsung dalle. sekarang gini, yang menentukan dale itu bukan manusia. Kita ini anak Tuhan. Yang menentukan dale atau tidaknya itu Tuhan, bukan manusia. Dale, pala kau yang dale. Kan begitu. Awak udah dibawa naik Rolls Royce, kau bilang Iya, dale. tanggapin teman-teman yang di Batak. Sepakat ini menjadi apa? Coba saat kematian, susah, makan hati, udahlah meninggal, disusahkan, gimana coba? Hah? Kalau nggak diadatkan jadi gimana? Jadi bancakap. Iya, makanya kalau memang terlalu kuat di sekitar kamu itu adat, ya memang kita ini harus punya komunitas. Makanya orang-orang Kristen di Tanah Batak itu, mereka tuh punya komunitas khusus yang anti adat. Jadi mereka itu ya bergaulnya hanya mereka-mereka yang anti adat aja, dan itu sudah mulai makin besar di Tanah Batak. Gitu. Jadi mereka juga pesta udah nggak pakai ulos, udah ya nikah makan pulang, mau nyanyi terserah ya kan gitu. Tapi sudah Kalau kayak contoh lah seperti anakku nanti kan Michael. Kalau lah nanti istrinya bidan, binomat itu paling sedikit 50 juta itu tuhornya Ya. saja. Belum lagi nanti adatnya, habislah 100 limpul. Lah iya, daripada 100 limpul kau habiskan untuk pesta-pesta yang nggak penting, mending 100 limpul kau bangunkan panti asuhan, rumah gereja. ya kan? Rumah. Iya kan? Iya kan? Kalau mau kau sumbangkan 1/10 buat Bang Luga juga nggak apa-apa. Jadi Iya. tapi nanti dibilang dalle sama yang lain. Dalle katanya, coba. yang menentukan Iya. dalle itu Tuhan apa Dalle, enggak? katanya. Kalau Tuhan nggak bilang kau dalle, daripada Tuhan kau bilang dalle, lo mau pilih mana? Mau pilih orang Batak bilang kau dalle apa Tuhan? Nah, jadi bilang begini, kami laki-laki, kami yang ngatur. Apalagi para anak Iya. yang ngatur. Jadi bukan perempuan yang ngatur, Iya, perempuan kita kan sendiri. anak. Iya, atur dong. Iya. Oh, yang namanya apa ya? Oke lah, kalau misalnya dia minta duit 50 juta karena itu sifatnya juga kan sifatnya memberkati aja, hitung-hitungan aja memberkati, toh juga buat bersama juga nggak apa-apa. Tapi yang namanya pesta jangan. Udah kita sekarang udah ikut Tuhan Yesus, makanya Ibu Darni perlu bersaksi, penglihatan, nubuatan. Karena kalau nggak ada penglihatan itu nggak akan mengubah orang. Kalau cuma ngajar-ngajar nggak mengubah orang. Yang mengubah orang itu adalah kesaksian. Makanya ada ayat dalam Alkitab, iblis dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Itu baru ketika dia sadar, oh batoy mah inang manang nasodia pe bain natupama katanya. Akhirnya nggak perlu ada pesta adat, ya sama-sama bahagia, Tuhan pun senang. Iya, Kan begitu. Aku pun lebih suka itu pesta di gereja, diberkati pendeta, disaksikan kedua belah pihak.
lalu makan bersama. Nah, Iya. Faisal Siregar naik kau mengatakan dalil. Kau yang dalil nggak beradat pula dibilang. Nah, tapi kan nggak beradat kan artinya katanya kan? Nggak menggunakan adat, tapi nggak beradat. Kadang kasihan awak nengok pengantin itu sampai 1 harian berdiri dia pakai Oh, sepatu tinggi iyalah. pula itu. Tuh. Betul. Iya, aku juga nolaknya seperti itu. Diomong-omongin pula kita di nasihatin, yang nasihatin pun kita nggak kenal, yang kata toy mak marga si matupang doyo puta doyo akasya. Alah. Ya kita kan nggak perlu kenal semua orang juga butuh dana, nanti ongkosnya, Itu nanti makannya. yang membayar itu para anak, Ya habislah duit kalian. Anakku lah yang Setengah- habis uangnya. Iya iyalah, harusnya mau dikasih ke mamanya, Iya. akhirnya kasih ketua adat, akad, Iya. pinopar, ongkos pulang habis. Makanya mama saya udah sama Rama. Udah dibilang motong daging aja udah 1 lembu itu ya kan. Oh, Wisma udah lagi berapa? Kerbau babi. Udah nggak usah. Kita taati Tuhan aja. Yang pasti kalau begitu, misalnya udah. nggak beradat dalil katanya, dalil. Yang Saya lain anak sepakat dalil muda. katanya. Saya ini. Tapi sekarang Blender, Bang Luga udah mulai kok. Sudah mulai ada beberapa yang tidak membuat adat. Iya, udah banyak emang. Bukan mulai Di beberapa, Advent pun sudah ada beberapa orang gitu. Banyak. Coba-coba. Berarti Faisal Siregar ini loh yang masih mengatakan dalil kalau nggak beradat katanya. Ya Faisal Siregar. Iya sebenarnya iya Dale, karena apa, kita nggak mengenal keluarga kita nanti gitu istilahnya. Yang penting kita kenal adalah orang-orang benar. Keluarga pun kalau cuma kerjanya kalau ngabisin nggak uang, benernya ngapain kita kenal. iya pasti itu. Sekarang Keluarga itu pun opung kalau tidak katanya. mengenal Tuhan Yesus, ya untuk apa dikenal kayak si Blender? lah, Iya. contohnya. nggak Jadi nggak gini. mengenal dia Tuhan Yesus. Orang nggak Untuk dikasih apa nomor menjadi WA-nya sama aku, keluarga? kasih nomor WA-nya biar kenal aku ah. Itu tulangmu katanya. Oke lah, kalau tulang kandung nggak apa-apa lah kita berkati, kan namanya tulang kandung. Tapi kalau tulang dari tulang cuma semarga doang, datang dari Samosir, harus diongkosin, 3 juta PP misalnya, semualah. Korodon, opung di Silabok, opungnya si ini, yang kita nggak kenal jadi kenal, itu nggak penting. Ini kan kita kan bayar, kecuali gratis, kecuali mereka ngebawa duit. Nah, jadi nggak perlu dan apalagi memang juga bidan, tidak berkenan. apalagi dia anti bidan atau PNS atau pegawai bank, mana mau itu 20 juta tuhornya, nggak mau dia. Nah, itu gitu. udah merhusip-husip nanti itu waktu acara perhusip itu berapa tuhornya, oh dokumak nasoma dokon, perkerejo 2 anak nih dokumak, nah gitu ya. Apalagi orang Batak kan, soalnya mak naikkanlah segini, begini, kesempatan lah dia Oh, loh. meluas ya kan. Itu kesempatan itu. Apalagi tahu dia anak kita pekerja, tahunya itu Habis. anaknya itu perkerejo deh, dokumen nason katanya lah itu. Nggak paham semua. Lebih baik Bu Darni kalau dia misalnya minta duit itu aja kasih, tapi kalau pesta enggak, karena paling gede nanti di pestanya. Kalau cuma sinamot kan ya itu Bang kan Luga nggak ada kita- orang Batak minta duit gitu saja, hanya adat, uang itu diminta hanya untuk adat, mana ada istilah Oh, gitu. minta duit untuk dirinya sendiri, nggak ada. Malulah. Sinamot itulah nanti kan ada acaranya itu, berbicara dua belah pihak keluarga, ada satu hari ditentukan untuk membicarakan tuhornya itu berapa. Iya. Kalau nanti anaknya PNS, kenapa dia minta 50 juta atau dokter? Nah, sekarang gini, Dokter Toh, cuma itu. 50 Sekarang gini. 100. Itu masalah perkawinan oke lah nggak ada diatur. Tapi masalah kematian, emang ada Yesus mengajarkan kematian pakai peti, pakai adat ini kan dia pakai kainan. Iya dulu kan belum modern, belum ada pemahat kayu dulu, belum ada bikin peti. Modern. Gimana sih kau Gimana modern? Enggak, memang ada maksudkan. Wah, nanti kalau pakai peti kan nggak ada dibilang kan kayak gitu. Kan zaman semakin canggih loh Belender, nggak mungkin. Ya, siapa sekarang yang ngajarkan ini itu? juga Siapa yang masih ngajarkan? Pakai langsung di. Hah? Enggak, siapa yang ngajarkan Zaman gitu loh? semakin Kayak kami. canggih. Bukan canggih, itu artinya Tunggu mengikut dulu, agama kutanya kalian kau mengikuti dulu, Blender. zaman. Kalau tuh Blender, kalian itu dulu membawa mayat dari rumah ke kuburan kan pakai tenda kan? Apa nggak capek pakai tenda? Sekarang udah Enggak, banyak kutanya sekarang muslim loh. pakai ambulan. Begini, nggak boleh kita mengatur Tuhan. Itulah kalian mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Inilah salahnya kalian. Kalau kami dari dulu, apa yang diikutin sampai sekarang nggak ada berubah-berubah. Tapi ketika kalian pakai peti, berubah? Sudah sekarang udah pakai ngantar mayat, udah pakai ambulan.
Gimana sih kau Blender? Enggak, matinya tetap pakai kain lenan. Kain lenan loh. Kalian kan pakai kain lenan sebenarnya Yesus. Kenapa kalian pakai? Samanya, pakai jas juga kan itu kain. Dulu nggak ada jas, belum ada desainer dulu Blender. Nggak ada desainer. Nggak ada dulu desainer. Yang ada jubah gitu aja, dijahitnya pun jahitan kan gitu berarti doang kan aja. gini loh. Berarti gini itu. Kalian yang merubah aturan Tuhan itu. Sedangkan Tuhan tidak pernah mengatakan untuk perubahan aturan. Kan kalian yang merubah itu, dari mana datangnya Nggak ada aturan itu? Itu loh kalau pertanyaan. ke surga Gini. nanti Gini. harus mati. Gini, Blender. Dikubur pakai kain lenan, nggak ada seperti itu. Kalau orang meninggal itu nggak ada aturan. Terserah mau pakai jas, mau pakai kain lenan, mau kau tutup pun badan kau pakai emas pun nggak masalah. Iya. Itu nggak ada aturan karena udah meninggal orangnya. Nggak tahu apa. Enggak, oke. Ngapain lagi kau main ke dalam Sekarang kan meninggal? begini. Ajaran. Kalau kata-kata ajaran itu, apa yang dilakukan, itu yang kita ikutin. Itu bentuk ajaran namanya. Iya, masalahnya Yang Yesus dimaksud dengan tidak ajaran, mengajarkan. ya kan? Ya iyalah, Yesus ajarannya dia menggunakan kain lenan. Ada nggak ajarannya? Ikutin Itu ajaran. kan ya, bukan Yesus yang ngasih kain lenan, itu yang ngasih kain lenan itu orang-orang setempat, orang teman-temannya. Udahlah kita bungkuslah kain lenan. Itu bukan ajaran, itu namanya daripada Yahudi kan pada saat ditutup lah. itu. Iyalah, itu Nah, bukan ajaran. Tradisi Oke, Yahudi. siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Diri sendiri. Bah, udah melawan aturan Tuhan. Melawan apa nggak durhaka? Belum. Mana? Dulu kan. Mana? Coba coba. Tidak. Tuhan itu memberikan kebebasan kita kalau kita mau pakai jas, mau pakai mau pakai apa tuh. Oke, Mau pakai kuanalogi. jas, Kuanalogi. mau pakai Ketika kostum, kuanalogi apa. nih, sebuah negara memberikan aturan. Oke, dia ketika kau naik motor gunakan helm. Oke, nah sekarang kalian naik motor pakai topi, salah nggak kalian tuh? Salah. Tapi Ya kalau udah, begitu juga. mati harus pakai jas itu nggak ada dasarnya, nggak ada hukumnya. Yesus Oke. juga membebaskan. Neraka Kalian itu. mau meninggal Nggak jadi pakai masuk telanjang neraka. terserah. Meninggal dalam kondisi Iya. cuma pakai kolor Mau doang pakai nggak jas. masalah. Di kami dikubur pakai kolor juga nggak apa-apa. Iya. Nanti misalnya kalau ada yang orang meninggal, saya nanti bisa bikin ajaran baru. Nanti semua pakai sempak. Ketika mau dikubur nggak masalah. Pakai sempak. Orang udah Nah, mati. siapa yang melarang? Iya. Nah, tapi kan itu kan telah membantah aturan Tuhan. Mana ayatnya? Loh, Tidur ini, mati ya- harus pakai jas. Iya, Mana makanya aku bilang ayatnya? mati pakai jas di mana ayatnya? Mati harus pakai jas. Lo makanya karena nggak ada ajarannya tuh bebas. Bah, udah melanggar nggak tuh? Kira-kira nggak ada aturan-aturan yang Aduh. buat sendiri. Kalau Yesus bilang kalau mati ya dikubur, masa dikubur aja harus pakai jas? Mau pakai apapun bebas. Nah, mau tapi ke faktanya- kuburan kok. Hah? Faktanya kan kamu pakai jas, pakai peti. Iya, artinya kan kalau orang mau meninggal itu kan ada orang melayat, biar dilihatnya enak, biar nggak dilihatnya berantakan, dibikin rapi lah, biar orang juga kan pengen lihatnya rapi. Aturan siapa itu? Aturan pendeta, nggak Nah, apa-apa. wah, hancur bagus. kan, hancur, masuk neraka. Nyala kau dari depanku, Yesus. Nyala kau, aku tidak menang kalian. Perannya diikutin dong. Kalau yang bagus, Blender. Kalau yang bagus aturan itu diikutin. Kan Gini bagus. loh, gini loh. Banyak jas di dalam lemari Nggak itu. bisa kayak gitu. Masa Jangan nggak dipakaikan? Nggak Itu boleh terakhir kayak gitu. kali Gini dia. loh. Sebuah perusahaan Di mana ada ketika ayatnya perusahaan di mana ada ayatnya ditulis Adalah, tidak bagus boleh semua. dikubur pakai jas. Kalau dikubur pakai ajar jas bukan masuk neraka. ajaran Gimana? kalian itu Yesus menggunakan kain lenan, ya kan? Kan kalian pengikut Yesus, ikutinlah sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Ya nggak apa-apa, pakai kain lenan juga nggak masalah kok. Kalau terserah pilihan, mau pakai Nah. kain lenan boleh, Oke. mau pakai jas boleh. Tapi Oke, kalau saya maunya coba. pakai jas. Kuanalogi. Sebuah perusahaan, nanti kalian meninggal kerja pakai di perusahaan. kebaya. Analogi sebentar itu. Kalian kerja di perusahaan, oke? Kerja di perusahaan, oke? Perusahaan memberikan aturan pulang paling lama jam 5 sore wajib pulang, atau masuk jam 8 pagi. Ini kalian masuk jam 9. Marah nggak perusahaan tuh? Siapa yang mengatakan kau boleh masuk jam 9? Coba. Sedangkan aku mengatur jam 8.
Mana aturannya mati harus pakai kain lenan? Ada nggak aturannya? Yesus Mana kan ayatnya? menggunakan kain lenan itu loh. Yesus- menggunakan kain lenan. Yesus itu yang bikin dia pakai kain lenan itu bukan Yesus, tetapi Simon dari Kirene. Itu ajarannya Simon Kirene. Yesus kan udah meninggal waktu itu. Oke, jadi saat itu Yesus tidak bisa membantah kalau ini ajaran salah. Dia Tuhan kok, masa nggak bisa berkata? Loh, Yesus aja nggak no comment aja, biar kata Yesus nggak Baik, apa-apa, terserah. berarti saat kematian Yesus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bukan Tuhan kalau begitu. Selesai. Kan di hari ketiga udah bangkit, ucok, Oke, ucok. apakah Oke, hari ketiga teman-teman. saat jumpa sama Thomas, saat jumpa dia Thomas dia nggak mengatakan, "Weh, kenapa kau pakai kain lenan?" Nggak ngomong. Enggak, Nah, berarti dia bukan Tuhan. Selesai. kok jadi bukan Tuhan sih? Ya iya. Karena kan Oke lah, ini teman-teman. Aku istirahat dulu ya. Saya rasa cukup dulu lah, udah capek gua ngobrol. Oke ya, saya ucapkan selamat sore. Tuhan memberkati. Oke, bertobat ya semuanya. Ya, selamat Tuhan sore. berkati. God bless you. Ya, ya, udah tuh.